melaksanakan ibadah dan suci Ramadan hingga hari ke-8 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita diberikan kekuatan kesehatan dapat melaksanakan ibadah hingga 1 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini kumpulan dari berbagai momen. Kadang ada bahagia, kadang-kadang ada yang biasa-biasa, tetapi suatu saat ada yang menyakitkan, ada yang menyedihkan. Nah, ini kan persepsi seseorang. Tetapi kalau kita pandai bersyukur pada hal-hal yang menyedihkan, itu akan jadi membahagiakan. Tidak selamanya orang akan berbahagia terus, dan tidak selamanya orang akan bersedih terus. Ingat, para rasul, para nabi, para wali, orang-orang hebat, manakala akan diberikan rahmat yang luar biasa oleh Allah, semuanya akan diuji terlebih dahulu. Saat ini kita melakukan ibadah puasa, semoga nanti hikmahnya kita akan dijadikan orang-orang yang bertakwa. Berkata Bapak Ibu yang sangat kami hormati, nanti Pak Yai akan menjelaskan banyak hal, monggo disimak dengan baik, dan nanti kalau ada hal yang belum ditanyakan, ditanyakan. Berkata waktu sebelumnya kami aturkan pada Pak Yai semoga. Karena untuk buku rakyat tulisan. Wah, repot ya. Iya, saya patayat gitu. Susah ya. Ini buku hari itu kayak buku baca rakyat lali kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ingkang kawula takdimaken panjenenganipun Rais Syuriah MPC NU Matialet Al-Mukarram Kiai Fathur Rahman Kekuatan Fidiyah Dr. Andes Said Forkom Pincam Batialet Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Wangil nggih. Ana eme, Dam Ramil, Dan Komandan. Dan Ramil. Rada angel nih kok nyelat. Oh, angel. Dan semua anggota jamaah sholat zuhur, semua yang kami hormati, alhamdulillah kita akan meneruskan kajian seputar fikih puasa Ramadan yang kemarin sudah sekilas saya sampaikan mengenai sedikit hikmah dari atau faedah puasa Ramadan, melengkapi pemateri sebelumnya, dan juga hukum dari puasa yang kemarin ada 4, tidak 5 ya, 4. Ada yang hukumnya puasa wajib, hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Tidak ada puasa yang mubah. Kemarin ada yang mubah, karena puasa ini dengan model apapun adalah desain ibadah. Karena ibadah itu tidak ada yang mubah. Minimal ini sunnah, ada yang wajib. Nah, kita pada siang hari ini sekilas nanti akan saya terangkan tentang syarat rukun puasa. Setelah itu nanti kajian waqi'iyah, masalah-masalah yang timbul dalam hal puasa. Setelah itu nanti kalau waktunya masih, kita akan tanya jawab seputar materi tentang puasa Ramadan.
Nah, ini saya membawa buku panduan ibadah puasa Ramadan yang saya tulis 2021, tidak 2009. Nah, yaitu panduan ibadah puasa Ramadan dan zakat fitrah. Itu Pak Petinggi Mindan Kidul kemarin borong ya. Nah, ikut borong itu. Nah, borong berapa itu? 10 atau 20 saya tidak tahu itu, didumke semana itu. Nah, untuk dibagikan perangkatnya, katanya gitu. Nah, kemarin. Ini saya bawakan 1, 2, 3, 4 yang khusus hadiah beliau-beliau biar kenang-kenangan. Lah ini manfaatnya di depan itu bedanya. Pas saya kurang ngarep sidik. Kurang ngarep. Ini 4 ini. Ya. Terus sesuai janji saya kemarin, yaitu ada beberapa buku tulisan pribadi saya dan atas nama MWC. Nah, saya bawa nanti insya Allah saya hadiahkan atas nama pribadi dan atas nama LBM MWC. Nah, ada buku. Kemarin ada yang minta buku ini, ketepatan saya koret-koret di rumah, itu ada 35. Nah, kemarin tak bawa itu ada 30, kemarin ada yang minta, ya silakan hubungi dengan itu Pak, yang itu kan saya itu. Nah, udang 30 biji, koret-koretan dulu. Memang waktu itu saya niat buat itu kan momen, selain momen isi ilmiahnya ini gratis, ganti dari cetaknya waktu itu 20.000 untuk memberi sound system seperti ini. Alhamdulillah untuk kegiatan di tempat saya. Nah, berarti bukan bisnisnya akhirat semua, ilmunya akhirat, hasilnya juga akan dikembalikan di akhirat juga. Nah, ini termasuk buku-buku yang ada. Nah, terus permintaannya Pak Camat kemarin kitab Fafiru Ilallah ya, itu ada di rumah saya ada, teman saya ketepatan masih ada 1. Delah iki lho, unik delah ora payu-payu nih. Ini oh, saya telepon ini ada Pak Camat ini yang ngersakake ini. Kaget orangnya, Pak Camat kok kerso kitab ini. Kitabnya rada spiritual ini nih kono iki. Mencurigakan Pak Camat ini mau ini mempelajari apa ini. Tapi lupa tak bawa Pak ini. Yang 1 itu lupa tak bawa ini. Nah itu. Apa? Oh, nah, ya silahkan monggo matur suwun nanti ini. Kalau sudah sekarang bau mer. Oh, kan ya. Hanya 1 itu. Kitab ini katanya sangat sulit itu. Ya, Pak Camat sudah cari di Semarang ya, sampai tidak sampai. Ternyata saya bisa mendapatkan kitab itu. Nah, terus ada Sirrul Asrar itu yang sangat sulit juga ini. Wah, ini kitab juga sulit lagi nih gini ini. Untuk menerangkan tadi yang ditanyakan apa? Puasa ala syariat ala thariqah. Nah, ini. Nah, ini ketepatan ada. Ya. Ini ada ketepatan cuplikan sedikit dari kitab Sirrul Asrar saya sampaikan. Ada puasa, saumus syariah wa thariqah. Tapi tidak usah saya sampaikan, nanti biar tak hadiahkan Yai Fathor saja. Nah, nanti kalau ingin dijelaskan beliau yang nah ini jelasnya tasawuf, nanti saya daerahnya kan saumis syariah, nanti khawatir saya suladab nanti ya diisi yang sepuh bahas ilmu tasawuf ini. Nah, ini nanti ada fibayani saumus syariah wa thariqah sekilas, tapi nah kalau tidak perlu beliau menilai ini nggak usah saja ya itu urusan beliau. Ini sekilas ada cuplikan dari kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wah, ilmu itu banyak sekali kita kalau mau ngaji terus ini. Nah, gitu. Nah, ini sebagai muqaddimah untuk itu, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka dengan kajian pada siang hari ini dengan bacaan umul kitab. Semoga menjadikan berkah dan lancarnya pada kajian al-hadiniyah. Wa kulli niyatin shalihah jalibatin kulli khairin tabiatin an kulli syarrin bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman sekilas halaman 7.
Ini yang bawa buku, yang lain dinyimak aja ya nih. Tapi nggih sekilas saja. Nah, kalau ngaji betul ya ini full kilatan sampai sore sampai apa mungkin ya kita ini. Ya syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya orang ini berkuasa memenuhi persyaratan wajib puasa yang telah ditetapkan oleh syariat. Di sini ada 5. Yang pertama beragama Islam, otomatis alhamdulillah ini nikmat besar untuk kita beragama Islam, secara otomatis berkewajiban melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang tidak wajib yaitu orang kafir asli, tapi nggak boleh marry nanti, nggak boleh marry ya, karena ada konsekuensi tersendiri. Tapi hakikatnya dia masih terkena khitab kewajiban puasa. Cuma caranya Islam dulu, baru melaksanakan puasa, termasuk sholat dan sebagainya. Besok nanti orang non muslim ini kena khitab 2, pasal 2. 1, pasal tidak masuk Islam. Yang kedua, pasal melakukan pelanggaran-pelanggaran Islam. Berarti nanti kamu tidak sholat, tidak puasa juga ada pasalnya. Nah kalau kita sudah Islam ternyata tidak sholat puasa, ini pasalnya itu 1. Mengapa tidak sholat, tidak puasa? Sudah masuk Islam itu sudah kebenaran. Tapi pasal melaksanakan itu sendiri. Tapi orang kafir ini pasalnya 2 nanti. Pasal tidak masuk Islam karena kewajiban masuk Islam itu harga mati. Yang kedua, pasal tidak melakukan ajaran Islam seperti sholat, puasa, ini termasuk juga nanti ada pelanggarannya juga ini. Nah ini alhamdulillah kita dua-duanya hidayah Allah ini, yaitu Islam. Yang kedua mau melaksanakan berpuasa. Nah, orang kafir tidak wajib. Nah, yang kedua mukalaf, yaitu orang yang akil baleh. Akil artinya sehat akalnya. Pengecualinya ya orang yang gila atau orang yang apa itu namanya ayan, itu epilepsi, ayan yang sampai akalnya, kesadarannya hilang total. Atau mungkin hilangnya total karena faktor penyakit, atau mungkin karena apa namanya dibius ya. Operasi mulai waktu dibius malam sampai kadang-kadang dibius itu kan akalnya hilang. Dan orang yang baleh, nah ini kalau kita jabarkan baleh ya panjang, yaitu baleh itu orang yang dewasa, ada kalanya sebab umur karena 15 tahun, atau kalau laki-laki sudah pernah ngini basah, ngiti metumani berdasar 9 tahun ke atas, atau perempuan sudah menstruasi, yaitu sudah haid ya. Nanti buku saya ada yang khusus haid, nanti saya hadiahkan di perpustakaan ini, haid dan permasalahannya perspektif madzhab Syafi'i. Nanti ada insya Allah nih. Nah ini untuk ibu-ibu nih, haid dan permasalahannya khusus haid, nanti di sana bisa dibaca-baca nanti. Terus yang selanjutnya kuasa berpuasa, mampu berpuasa. Nah ini perlu kita paham. Mampu itu ada kalanya mampu secara lahiriah, secara fisik. Mampu berpuasa secara fisik ini mampu. Kalau puasa ini lapar dahaga itu pasti, atau loyo itu pasti, apalagi orang-orang yang beraktivitas secara fisik, kuli-kuli dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud ini fisik yang sehat, kalau dibuat puasa dia mampu, tidak membahayakan fisiknya. Contohnya orang sakit yang resep dokter akan buat fatal kalau puasa, atau memperlambat kesembuhan. Ini mestinya kalau puasa ini nanti kesehatannya sangat gratis, bahaya secara kesehatan, kesehariannya seperti sudah diuji, teruji. Atau miturut resep dokter direkomendasikan untuk tidak puasa, kan ada seperti ini. Berarti boleh tidak puasa. Kita kan siapa yang merekomendasikan? Kamu izin di puskesmas atau dokter izin kesehatannya, nanti ke ilah hadrati siapa nanti? Lah kalau izin, kalau Pak Camat bisa ini, karena ini kalau izinnya dengan siapa ini? Nah, nggak bisa. Yang kedua, aspek syar'i.
Orang yang sehat secara kuat puasa syar'i. Karena pada orang yang tidak sehat tidak kuat puasa secara syar'i, yaitu orang apa? Secara fisik mampu, tapi syara dianggap tidak mampu untuk puasa secara syara karena syara menghalanginya. Contohnya orang yang menstruasi, perempuan menstruasi haid itulah, atau nifas, fisiknya masih mampu untuk puasa, tapi syariat menghalang-halangi untuk melaksanakan puasa. Ini dianggap ini tidak kuat puasa, atau di bawahnya ada lagi harus kondisi sehat-sehat dengan keterangan yang saya tadi sampaikan tadi. Terus yang kelima yaitu iqomah. Iqomah itu bermukim, tidak dalam keadaan bepergian yang mencapai perjalanan boleh jamak qashar, ya minimal 82 kilo. Ini yang paling terminim. Yang paling terminim lagi yang saya tahu itu 80 kilo di kitabnya Mbah Maimun Sarang. Itu 80 kilo, itu terminim. Yang di bawahnya saya belum pernah tahu. Paling terminim di kitabnya Mbah Maimun Sarang niku At-Tasabbut Al-Maimuni, namanya At-Tasabbut Al-Maimuni. Itu 80 kilo. Kalau di buku saya ambil yang tengah-tengah 82. Ada yang lebih dari itu, 100 lebih ada, dari yang 95 dan lain sebagainya. Minimal perjalanan itu, dan bepergiannya sebelum subuh kan mulai startnya kewajiban puasa melakukan mulai subuh. Sebelumnya dia status sudah musafir, artinya musafir dia sudah keluar dari batas desa, seperti saya orang Ragu Kelampitan mungkin sudah ke Geneng, atau mungkin kan sudah desa yang lain, atau sudah di Cangaan. Sebelum subuh saya di sana, perjalanan saya Pekalongan itu mencapai di atas 80 mungkin, kayak 100 kilo. Saya boleh tidak puasa karena syarat kewajibannya dia adalah mukim tidak dalam keadaan bepergian. Tapi bepergian syarat yang beperginya sebelum subuh. Kalau beperginya sebelum subuh jam 8 baru berangkat, ini wajib puasa ini. Tapi umumnya kan berangkat kan pasti setelah subuh rata-rata, jarang sebelum subuh. Ini berangkat mau ada apa ini, wong minggat atau gimana? Sebelum subuh berangkat pergi itu ada apa-apa ini. Nah ini artinya kalau orang itu bukan boleh puasa, bukan berarti wajib tidak puasa, boleh berpuasa. Walaupun yang lebih baik kalau fisiknya mampu, lebih baik puasa daripada tidak puasa. Walaupun itu rukhsah itu artinya kemurahan itu ada yang lebih baik diambil, ada yang kurang baik diambil. Contohnya lebih baik diambil yaitu urusan qashar sholat. Orang bepergian jauh, tapi yang dimaksud adalah bepergian 3 marhalah, bukan 2 marhalah. Yaitu kalau 2 marhalah itu kan 80 kilo paling minimal tadi, yaitu 3 marhalah. Itu yang lebih baik itu qashar. Kalau 2 marhalah tetap yang lebih baik itmam, sempurna. Nah, lebih baik yang 3 marhalah di dalam kitab fikih itu 3 marhalah, yaitu kalau 1 marhalah kalau mengikuti 2 marhalah itu 80, berarti 1 marhalah 40 kali 3 berarti 120 kilo bepergian minimal terminim niki. Yang lebih baik adalah qashar karena ada ulama yang mewajibkan. Kalau mazhab Syafi'i ya sunnah, lebih baik diambil. Kalau jebawanya ini tetap lebih baik sholatnya itmam sempurna. Nah kalau puasa ini kalau visinya mumpuni, lebih baik puasa daripada tidak. Walaupun boleh tidak puasa, itu adalah rukhsah kemurahan. Nah, itu keterangan seperti itu. Yang keenam yaitu ini apa itu orang sakit. Oh keterangan ini berarti ini keterangan yang lain, ini ada tulisan yang orang sakit yang boleh tidak puasa ini, ya, ini keterangannya. Terus selanjutnya orang yang boleh meninggalkan puasa tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama orang safar perjalanan, ini kan yang menyimpulkan pergian yang minimal ada kalau mengikuti 80 atau 82. Yang kedua sakit. Yang ketiga hamil dan menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui karena khawatir kesehatan fisiknya karena menyusui atau hamil, atau khawatir janin yang dikandung, atau khawatir anak yang disusui, khawatir kesehatannya kalau dibuat untuk puasa. Nah ini nanti ada konsekuensinya.
Kalau untuk perempuan yang tidak puasa karena hamil atau menyusui, kang khawatir untuk dirinya sendiri atau khawatir dirinya sendiri dan anaknya yang dikandung atau yang disusui, ini mewajibkan hanya kodok saja. Kalau khawatir anaknya, ini wajib dua. Ada orang menyusui, perempuan menyusui, atau hamil khawatir kandungannya, mungkin karena resep dokter, ini kalau dibuat puasa ini bahaya, bisa keguguran. Ini boleh tidak puasa. Dan ini kewajibannya dua, yaitu kewajiban mengqadhani puasa itu dan wajib membayar fidyah. Fidyahnya di buku ini juga ada yang berapa satu mud itu berbeda ulama. Paling enak enggak di 6 on ya, paling gampang. Ono sing 5 on setengah, ono sing 6 on punya berapa dan lain sebagainya. Paling mudah 6 on atau 7 on ya berapa? Oh 8 ya enak, malah itu kan beda-beda ulama itu. Lebih banyak lebih baik. Wah, lebih baik wong bareng paling 1 kilo lah paling kan. Sing ramah zakat itu 6 beranda kan kali 4 kan satu kilo. Nah itu khilaf ulama. Ada yang paling minim setengah kilo, sedikit ada. Ya ambil 8 kilo atau 1 kilo lah gitu lah. Berarti puasa 1. Nah ini. Terus selanjutnya orang yang boleh tidak puasa lanjut usia. Yang terlalu tua renta, secara fisik tidak mampu. Ini boleh langsung di fidyah tiap hari. Atau diganti. Terus orang yang di sini lapar dan haus yang sangat ini berarti artinya sangat ini bahaya kalau nggak diterangkan ini. Puasa itu kan pasti haus dan dahaga, itu pasti. Yaitu sampai fisiknya lemah. Biasanya pun sampai kelulat, gak kuat gelawat. Cara biasanya gak kuat gelawat. Sampai polos rak kuat tangi apa-apa. Biasanya gak kuat gelawat apa-apa. Artinya ganggu kesehatannya betul. Haus dahaga yang terlalu lebihan itu. Nah kalau seperti ini haus itu pasti, puasa itu pasti. Apalagi orang yang aktivitas kerja secara fisik, kuli dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasannya, orang bekerja berat itu ada kemungkinan boleh tidak puasa, tapi ada persyaratannya. Yang selanjutnya dipaksa atau terpaksa tidak kondisi dipaksa oleh orang, berarti artinya dipaksa itu urusan nyawa. Kata-kata di fikih kok ada kata dipaksa, itu urusan nyawa. Kalau kamu puasa nanti akan saya pukuli, padahal dia tidak akan mampu untuk mengalahkan. Dipaksa umpama. Atau dipaksa Pak polisi, wah ini bahaya di penjara. Tapi tidak pernah ya. Tidak pernah ya. Paling orang yang tercurigai kasus mau diancam apa ini. Tapi ngancam tidak usah puasa, tidak pernah ya. Nah ya paling untuk ngaku kejujurannya lah gitulah, kejujurannya kalau ngaku ada keringanan dan lain sebagainya, itu kan urusan cara menyelidik kebenaran. Nah, yang ke-9 pekerja berat. Ini pekerja berat, ini ada kemungkinan boleh tidak puasa. Yaitu tapi ada beberapa syarat yang ada. Contohnya orang pekerja berat itu cara dulu itu pengedos. Pengedos itu apa ya? Tukang padi ya. Tukang ngedos itu. Penuai padi. Ini kondisi memang sangat fisiknya. Kalau puasa betul, ini nggak mampu. Tapi awal-awal puasa malam hari, terus bekerja mulai manen, tengah jalan, fisiknya lemah, tidak akan bisa meneruskan pekerjaannya. Nah ini diperbolehkan mukah namanya, tapi tidak boleh mulai awal. Orang menjadi masalah itu mulai awal malah membawa perbekalan yang cukup mayoran di sawah malah. Kalau di Demak malah kadang-kadang pas kondisi tertentu pekerja terbatas, panennya bareng semuanya pas Ramadan. Ini kalau nanti tidak diberi makan sak rombongan saya, orang 20, kadang 30 itu seperti itu, nanti saya tidak mau. Karena dia yang ngatur, dia menjadi orang penting. Mau mengatur bosnya itu nih kono. Nah, waktunya harus sekian karena apa yang butuh
orang yang punya padi ini biar dipanen. Lah tapi sekarang pakai kombi ini masalahnya kualat mbok piye wong ngali ngedus ngono kuwi ya. Kombi itu 1 hektar itu paling 1 jam 2 jam sudah selesai. Jadi tenaga orang yang asalnya 20 orang, satu rombongan itu 20 orang biasanya. Karena saya itu asli Demak, makanya saya tahu betul keadaan kalau Ramadan pas panen itu seperti apa. Tapi ternyata yang puasa juga banyak. Saya sendiri dulu juga sering ke sawah, kat panen juga ikut. Sebelum mondok saya ngikuti orang tua, ya sama. Ramadan juga manggul-manggul juga, ini juga kuat. Teman-teman saya yang kecil ini puasa juga kuat. Berarti ternyata tergantung niatnya. Berarti banyak orang yang kerja keras itu juga mampu. Tapi banyak orang yang disuruh fisiknya kuat tapi merasa tidak mampu, langsung tidak puasa mulai awal. Ini naudzubillah min dzalik. Ya gitu. Berarti pekerja berat, tapi di dalam kitab yang lain ada yang ada syarat-syarat ketat. Syaratnya ada 6 atau berapa, boleh orang pekerja berat itu boleh tidak puasa. Tapi awal syarat itu pasti malam harus wajib niat. Terus puasa di tengah perjalanan fisiknya tidak memungkinkan. Ada yang mutlak tanpa syarat, yang seperti kondisi seperti itu. Ada yang ulama yang mensyaratkan sampai ada 7 atau 6 itu ada yang gitu. Harus tidak mungkin dipanen di malam hari, atau kalau tidak dipanen nanti cepat rusak, terlalu ketuan, atau mungkin banyak hama, atau mungkin arti tanamannya akan rusak, dan itu merupakan pekerjaan satu-satunya dan lain sebagainya. Ini ada yang ulama menyaratkan ini. Nah, ini pekerja berat termasuk panen, termasuk pekerja buat jalan raya, tol itu juga rekoso nih. Nah, tapi kawal puasa tengah perjalanan tidak mampu. Nah, gitu loh. Terima. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa itu hanya ada 2. Yang pertama niat. Kalau puasa Ramadan, niatnya madzhab Syafi'i wajib di malam hari. Mulai terbenamnya matahari waktu maghrib sampai waktu masuknya waktu subuh. Itu mulai waktunya. Biasanya dilaksanakan setelah sholat taraweh itu biasanya. Tapi perlu diketahui niat itu yang pokok di hati. Tidak nawa itu sama hudin itu kan mengucapkan niat berbahasa Arab. Yang paling pokok di hatinya ada terlintas bahwa dia besok hari melaksanakan niat melaksanakan puasa Ramadan. Nah, kalau puasa sunnah boleh di siang hari. Nah, cuma di awal bulan kalau madzhab Syafi'i kesunahan niat 1 bulan full. Saya niat nawa itu saya puasa 1 hari 1 bulan full, itu kesunahan di madzhab Syafi'i. Karena nanti ulama bisa kalau suatu saat ada tiap malam, kalau madzhab Syafi'i niatnya harus tiap malam. Kalau satu saat ada satu waktu yang lupa niat, berarti kalau madzhab Syafi'i puasanya tidak sah, tapi wajib seperti orang yang puasa. Artinya tidak boleh makan, minum dan lain sebagainya, tapi puasanya tidak dihitung, nanti wajib qadha. Jangan langsung ketika wah ini karena saya lupa niat, terus akhirnya pagi hari akhirnya puasanya kan tidak jadi, akhirnya makan. Itu karena gagal paham ya, gitu. Tetap seperti puasa, tapi puasa itu tidak dianggap. Artinya wajib nanti qadha di waktu yang lain. Kalau madzhab Syafi'i seperti itu. Kalau madzhab Maliki boleh niat puasa ini di awal Ramadan, malam pertama ini niat 1 bulan full. Nah ini untuk jagan-jagan, niat di Ramadan itu 2, niat untuk puasa besoknya tiap malam madzhab Syafi'i, dan niat taklid madzhab Maliki. Satu saat nanti di waktu yang lain ada yang lupa niat tiap malam ini, bisa puasa ini taklid madzhab Maliki. Nah ini bisa, selain mendapatkan kesunahan puasa niat 1 bulan full, yang kedua ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, niat yang tidak ada niat tiap malam, dia bisa puasa tetap jalan. Ya walaupun ada madzhab lain, madzhab Hanafi malah boleh di pagi hari. Lupa malam langsung di pagi hari, walaupun puasa wajib, termasuk puasa Ramadan ini. Karena inilah berbeda perbedaan dari madzhabul arba'ah kita, tapi konsekuen diikuti madzhab Syafi'i ya kita lebih hati-hati biar tiap malam ini kita melaksanakan niat. Selanjutnya
Ini niatnya di sini sudah ada semuanya, baik sunat, puasa, ada semuanya. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa dimulai masuknya waktu subuh dan sampai tenggelamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Ini wajib meninggalkan larangan-larangan orang puasa, termasuk yaitu memasukkan sesuatu barang yang pada lubang-lubang yang asli bawaan. Contoh mulut sampai ke perut, contoh hidung sampai masuk. Hidung itu terhitung mulai janur hidung ininya. Kalau di sini belum. Telinga terhitung mulai puncaknya pohon itu namanya apa itu, bolongannya yang paling kecil itu ke bawah. Kalau mata miturut madzhab Syafi'i ini tidak termasuk jauh. Berarti apabila orang puasa tapi pakai obat mata ini tidak batal kalau madzhab Syafi'i. Sontek, impus kalau kita madzhab Syafi'i tidak membatalkan karena itu bukan jauh atau lubang yang sampai ke perut atau sampai ke otak. Itu kan buatan sendiri ini ya. Jadi orang diimpus atau disontek ya, itu tidak batal. Walaupun ada di buku ini juga ada madzhab yang lain atau ada ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama modern yang menganggap impus itu ada yang membatalkan karena impusnya kemampuannya ada yang standar makan. Kan ada itu ya. Wong gak doyan mangan ya ning kono dikei impus sing impus iku ndadekake wareg ning kono. Gak usah makan diimpus itu ada yang seperti itu. Lah ulama itu di sini buku ini ada. Tapi kalau ngikuti madzhab Syafi'i yang kitab-kitab klasik itu yang membatalkan hanya jauh, yaitu lubang-lubang yang asli alami. Seperti mulut sampai ke perut, hidung ada kubul-dubur dalam depan atau dalam yang belakang. Ini kan jauh atau lubang-lubang yang asli. Kalau jarum, suntik atau impus itu kan bukan lubang asli ini, jadi tidak membatalkan. Tapi ada ulama yang membatalkan, yang ada itu yang masalah yang membatalkan, termasuk yang membatalkan memasukkan obat ke kubul dubur, tapi ini langka. Model seperti ini sudah mulai langka. Biasanya apa itu obat yang sulit berak, ada nggak? Orang yang sulit berak, obatnya ada yang dimasukkan ke duburnya, masuk dulu. Ini ada ini. Nah, termasuk memasukkan sesuatu adalah dari luar dimasukkan ke dalam. Ada kalanya ada perkara dalam yang masuk keluar, dalam keluar terus dalam. Dan sewu itu namanya apa? Itu namanya ambien itu. Ambien. Kecuali kalau basir ya, basir. Itu kalau penyakit itu tidak membatalkan. Memang otomatis dia masuk keluar karena darurat. Kan berarti perkara sudah keluar. Setelah keluar ini terus masuk. Kalau keadaan normal bukan karena penyakit, didenden. Kalau kita hajat di waktu siang hari ini hati-hati. Di kitab Fathul Mu'in itu bahasanya hati-hati. Karena kalau terlalu ngeden gini, akhirnya keluar, padahal biasanya tidak penyakit ini bisa membatalkan. Lalu yang lebih baik kalau hajat di malam hari, kalau siang hari, kalau masih memungkinkan, di situ biasanya ditunda di malam hari. Kecuali tidak memungkinkan, artinya sudah tidak bisa membendungnya. Urusan hajat itu kok berak, buang air kecil, buang air besar, itu kan juga agak rawan. Kecuali kalau penyakit itu otomatis itu darurat. Di sini ada pembahasannya, ini diperbolehkan gitu. Nah, termasuk yang ketiga sengaja mutah-mutah. Artinya sengaja itu ada rekayasa. Contoh jari yang dilogok-logokkan di sini atau apapun. Nah, itu namanya ada unsur kesengajaan. Nah, di sini di dalam kitab sini di buku ini dan juga merupakan keputusan Basul Masail MWC juga, terus keputusan Basul Masail yang lain, ada kasus orang yang biasa bepergian naik bis. Kalau naik bis biasanya dia mabuk. Ini apakah termasuk kategori sengaja membatalkan? Ini sudah sering dikaji dengan forum-forum Basul Masail dan juga di grup-grup
ada grup WhatsApp yang khusus kajian sejawa Madura fikih niku tiap ini hari ini kaji terus tiap hari maju. Harus ada referensinya. Kitab ini halaman ini niku pasti. Tiap hari tidak pernah sampai malam pun online 24 jam itu bahas ya. Isinya orang-orang elit-elit pakar-pakar fikih nih sejawa Madura itu. Saya termasuk itu andil walaupun kadang-kadang jarang ngikuti bahasnya, tapi kan dapat setoran ilmu saya nih. Berarti fikih tiap hari ada keputusan sejawa Madura, ada Basul Masail, PBNU dan lain sebagainya kan mudah diakses sekarang. Nah, ini yang keputusan hari ini referensinya ini dan lain sebagainya. Berarti sekarang ilmiah itu mudah. Salah referensi juga sudah, apalagi ada YouTube dan lain sebagainya, itu sangat-sangat mudah sekali. Menjadi orang alim sekarang itu mudah. Yang sulit ini ngamalkan ilmunya, apalagi urusan tasawuf nanti. Itu yang sangat sulit menata hati ini, termasuk puasa ini untuk menata hati ini. Kalau ilmiah itu mudah sekarang. Buku-buku seperti ini sudah dibukukan bahasa Indonesia ini kan lebih mudah. Tasawuf juga banyak bahasa Indonesia, kajian-kajian dan lain sebagainya. Nah itu tidak termasuk membatalkan, tidak termasuk kategori sengaja membatalkan. Apa? Tidak ada usaha ngelokok-ngelokok di mulutnya, ini tidak ada. Cuma kebiasaannya kalau masuk di situ karena mungkin kena ruangan yang sangat tertutup, ada AC dan lain sebagainya di mobil atau di bis, akhirnya dia mabuk perjalanan. Kebiasaan seperti itu tidak termasuk sengaja muta-muta. Di dalam buku ini ada di belakang kasus-kasus yang ada ini. Terempat, hubungan senggama. Ini sudah maklum senggama, yaitu di dalam siang Ramadan melakukan persetubuhan ini dengan kesengajaan, ini membatalkan ini. Terus selanjutnya keluarnya sperma, yang sperma tidak otomatis, kan sperma ada yang karena ngimpi metumani, karena ada usahanya diapa-apain itu ya, diapa-apain itu kan kono, diapa-apain. Akhirnya keluar walaupun lewat jalan yang dibenarkan. Contohnya lewat suaminya. Kalau diri sendiri ya tidak boleh. Utak-utak sendiri tidak boleh. Kalau suaminya boleh malah nih kono, istrinya deh. Istrinya yang ngutek-ngutek boleh nih kono. Tapi membatalkan untuk puasanya. Tapi kan diperbolehkan. Termasuk haid dan melahirkan. Melahirkan juga membatalkan puasa. Gila walaupun sebentar membatalkan puasa. Termasuk pingsan, tidak sadar diri dan mabuk, ini juga membatalkan puasa. Termasuk murtad membatalkan puasa. Terus selanjutnya ini sampai jam berapa ini, nanti tak teruskan ya habis ini. Oh siap nih kono, ini ngeluh-ngeluh atau tapi kan saya gini, kalau mau baca bukunya saja kan seperti itu. Ini kan hanya pemaparan secara umum saja. Terus kita beralih ke saja masalah-masalah tadi. Yang pertama menjual makanan si siang Ramadan ini. Ini ada hubungannya dengan Pak Kapolsek ada. Itu undang-undangnya ada. Wah, enggak ada paling. Pasal gregetan itu. Oh, pasal gregetan. Menjual makanan di siang Ramadan ini artinya kalau makanan tidak ya siap saji aman-aman saja. Yang hiburan aja dihimbau. Oh, hiburan. Itu berarti bulan puasa. Tapi harus pengertian tafsirannya itu ya aslinya ya gitu. Pengertian himbauan yang artinya dalam ini. Nah, gitu lah. Secara fikih kalau memang pembelinya ini jelas positif, yakin orang yang wajib puasa seperti laki-laki yang tidak musafir, ini berarti termasuk kategori kalau jual belinya tetap sah karena hal-hal yang positif itu nasi dan lain sebagainya. Cuma ada unsur menolong orang kemaksiatan. Kalau yang beli orang-orang yang tidak wajib puasa, contohnya orang musafir, kalau di Bati Alim tidak ada orang musafir kesasar ke sini. Kalau mungkin jalan Pantura ini karena orang perjalanan Pantura kan gitu. Kalau di Bati Alim kesasar kemana ini? Kalau ada musafir ke sini tidak mungkin ya. Ke sini. Musari ini, wah mungkin saja wah sekarang. Alas Musari ya. Nah, dia tidak puasa malah nih. Kalau orangnya tidak wajib puasa seperti perempuan yang haid, ini boleh saja. Kalau ada keyakinan yang pembelinya ini wajib puasa, berarti termasuk menolong orang yang puasa. Nah, tidak puasa berarti hukumnya haram, termasuk wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di sini ada kajiannya yang lebih dalam, ditafsir banyak sekali. Pokoknya itu umumnya saya tidak tahu, saya tidak punya menghakimi orang-orang seperti itu, saya hanya menjelaskan hukum yang ada. Nah,
Untuk yang selanjutnya pekerja berat tadi sudah saya sampaikan. Di sini malah ada syarat 6. Ada versi yang tidak ada syarat, boleh tidak puasa. Yang di sini ada syarat 6 di sini, nanti bisa dibaca sendiri. Orang ngedos tadi loh, tapi tetap komitmen kalau malam tetap wajib niat puasa, tetap puasa di tengah perjalanan, boleh tidak puasa dengan syarat 6 kalau di sini. Ada yang tidak mensyaratkan, tapi di sini ada syarat. Yang kedua, kebiasaan mabuk salah bagian sudah saya sampaikan tadi. Mandi janabat setelah subuh. Jadi malam punya junub karena males mungkin ya, karena males akhirnya mandi janabatnya setelah subuh. Ini masalah puasa tetap sah karena tidak ada syarat puasa ini harus diawali mulai subuh, itu kan mulai awalnya startnya. Wajib suci dari junub itu tidak ada. Kalau suci dari haid ya betul, tidak ada, berarti puasanya tetap sah, cuma kurang baik, makruh mandinya dilakukan setelah subuh dengan 2 pertimbangan. Satu, karena biar mengapa mandi ini harus kesunatannya dilakukan sebelum subuh, biar ketika melakukan ibadah ini dalam keadaan sudah suci dari junub. Yang kedua, rawan membatalkan kalau mandinya setelah subuh ini. Ada tadi jauh-jauh ini lubang-lubang ini yang air itu terlalu kecil itu, nanti rawan kalau kalau teledor itu bisa membatalkan. Karena yang lebih baik itu dilakukan sebelum subuh, bahkan lebih cepat lebih baik, karena orang junub kok ning kono di situ makan atau minum atau tidur lagi di situ tidak wudu. Nih saya sama dikredit lah. Oh dikredit, ya dikatakan belum sempurna namanya, belum dikredit kok. Ini nganten anyar berarti mungkin ya. Nah ini kredit hanya, kan aslinya boleh-boleh saja masalah dikredit itu kan masalah boleh-boleh saja. Tapi kan urusan nanti dianggap belum selesai, belum mandi kan, janabatnya kan belum hilang secara total. Baru hilang di kepalanya saja ini nganten anyar ini, biar orang ketuduk moro tuane. Ayo nih kono biasane ngono ya ning kono. Lebih baik cepat. Karena kalau tidak mandi selain urusan hukum fikih tadi, di dalam kitab-kitab fadhail itu marai pikir ana wong janabat mau makan, minum atau tidur lagi kok tidak wudu dan membasuh kemaluannya, ini yujibul faqra, marai pikir. Kita marai pikir itu termasuk hal yang membuat kepikiran, yaitu orang yang junub yang mandinya ditunda-tunda akhirnya dia makan atau minum atau tidur lagi biasanya. Nah itu marai pikir. Pokoknya yang diterangke mari pikir rodok wedi. Tapi nanti disiksa di neraka biasa-biasa wae. Tapi nak mari pikir itu rodok wedi sithik ngono. Wedi pikir masalahnya langsung dilaksanakan masalahnya. Terus suntik infus tadi sudah saya sampaikan, memakai obat tetes mata saya sudah saya sampaikan tadi tidak masalah. Meneteskan obat di telinga ini kalau pengobatan boleh, karena pengobatan ini boleh. Memasukkan anus bol penderita ambien tadi kalau memang karena penyakit boleh keluar ini, kalau tidak penyakit ini membatalkan puasa. Atau yang terakhir doa buka puasa itu hakikatnya doa ini kesunahnya umalakam sumtu wa bika amantu wa aligraftotu itu doa setelah buka puasa. Berarti buka ini kan setelah makan ini, walaupun hanya satu butir nasi umpama atau korma satu atau apapun, baru Allahumma bariklah, Allahumma laka sumtu ila akhirih. Berarti kesunatannya setelah doa setelah buka puasa, bukan doa mau buka puasa. Doa mau buka puasa ya bismillahirrahmanirrahim, makan itu. Ya udah makan, doa makan itu. Nah, itu seperti itu. Itu di kitabnya jelas. Jadi semua yang saya terangkan di sini ada referensinya semuanya. Saya kira ini sudah panjang lebar, sudah kapasitas menghabiskan waktu yang telah ditetapkan oleh dari pengurus panitia ini. Kalau memang diberi kesempatan mau tanya ya silakan, kalau tidak ya langsung saya tutup. Ya gimana ini Pak Camat biasanya ngatur waktu ini langsung ini. Di dulu di mesin asing itu buka doa setelah buka puasa itu asing itu. Sing liyane wis dulu. Monggo dipertajam lagi dengan pertanyaan. Silakan Gus Aam.
Kalau kita orang makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Camat, Pak Presiden Departemen. Memang begini banyak permasalahan. Oleh karena itu kami mohon pencerahan. Yang pertama terkait dengan darah yang keluar dari hidung, mimisan. Kemudian penggunaan alat pernafasan oksigen bagi penderita asma mendadak ini terjadi di siang hari. Kemudian penggunaan endoskopi ini bagi penyakit tadi mungkin BAB berdarah, kemudian sakit perut ini selalu sering. Jadi endoskopi ini satu alat yang digunakan oleh dokter dalam mendiagnosa penyakit. Nah, pertanyaannya, apakah yang saya sebutkan? Kemudian satu lagi Pak, pemeriksaan bagian perut wanita di siang hari. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, apakah hal tersebut ini mengurangi keabsahan puasa atau memang tetap? Yang terakhir itu gimana tadi? Yang terakhir itu pemeriksaan bagian perut wanita Pak. Apa diperiksa ya? Aduh kok. Niki wis spontanitas iki Pak Kiai menerangkan sampai permasalahan, makanya saya timbul walaupun saya tadi agak ngantuk sedikit gini. Terus yang nomor 2 terkait itu tadi satu terkait dengan permasalahan. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan dampak tidak menggosok gigi pada saat setelah sahur. Kalau boleh saya mengatakan bahwa namanya masgi Pak, masgi, panggilannya masgi. Kalau nama lengkapnya Legiman. Jadi masgi ini ketika sahur ini dia langsung tidur Pak, tanpa menggosok gigi. Akibatnya apa? Sisa-sisa makanan ini terselip di sela-sela gigi atau mungkin kecantol di kawat gigi bagi mereka yang masang seperti saya. Siang harinya manakala sisa-sisa menelan air udah, sisa-sisa makanan itu terbawa Pak. Pertanyaannya, apakah ini juga mengurangi puasanya atau batal? Yang ketiga, ini terkait dengan bulan Ramadan bagi pengantin baru. Tadi kalian tadi ada pengantin baru pada saat Pak Yai menyampaikan ya, saya terus timbul pertanyaan terkait bulan Ramadan bagi pengantin baru. Ini taruhlah namanya juga masgi Pak, masgi istrinya kalau bilang masgi nama lengkapnya Legiman biar keren, masgi. Kemudian mereka itu nikah baru, tentunya semangat tempurnya menggebu-gebu, baik siang maupun malam tidak ada bedanya. Nah, di lanjutnya pada ketika memasuki bulan Ramadan, dia akan bersabar menahan kebutuhan biologisnya. Walaupun pada siang hari itu mereka berdua ini masih berjumpa. Pertanyaan kita, apakah mencium bagi
suami istri ini batal apa enggak? Karena mereka itu kan nikah baru menggebu-gebu. Kemudian yang terakhir Bapak, ini pengalaman pribadi. Kalau tidak salah hari kedua bulan puasa, hari Jumat, saya itu maju Pak. Pada saat itu pulang dari Kecamatan Datalit menuju Pecangan City. Nah, sampai di pertigaan Damaran, saya berhenti. Dari utara muncul Vespa PC, Vespa ada Honda PCX color white Pak. Cuma saya enek color black. Tapi mereka berdua kaum hawa, usia ND muda dan tidak berjilbab. Apa yang saya pandang di pertigaan itu? Kalau saya jalan ke kiri, ke kanan, maka saya akan ditabrak. Please, you walk. Nah, jalan Bapak Kiai. Yang saya lihat apa? Yang bahwa ini betul-betul terjadi. Betul hari Jumat. Betul hari Jumat. Kemudian berdua yang depan itu pakai jean dengan Reebok yang ini. Kemudian yang belakang ini rambutnya diikat tapi reboding. Kemudian celana pendeknya sangat pendek Pak. Polisi oleh detektif. Pakai sandal japit swallow tahu. Bawahnya ada merah hijau. Jadi sangat MLFLG, sangat beautiful MLFLG Pak. Bapak dia tahu MLFLG apa itu? Mus lagi beautiful MLFLG. Nah pertanyaan Bapak, itu saya ikuti jarak 2 meter. Saya arah ke Pecangan, dia belok ke pertigaan Ragung Lampitan Karang Pancur. Pertanyaan Bapak, apakah puasa saya melihat tapi saya tidak bernafsu loh Pak, hanya melihat ya Allah beautiful itu aja. Pertanyaan, apakah puasa saya ini batal atau berkurang Pak pahalanya? Demikian kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan silakan Pak. Kerangkumnya banyak sekali ya, yang saya ingat nanti. Oh gitu. Pertanyaan yang sangat banyak sekali. Ada yang bisa saya rangkum, tapi saya waktu disampaikan paham semua. Coba kadang tak kira hanya 2, akhirnya nggak usah tak catat. Barang tak catat ini lu kok tambahin, akhirnya yang 2 ada yang kabur juga. Ya bisa ada yang beberapa yang saya tangkap, termasuk tadi ada alat asma. Ini kan memang ada nyata ya kita. Nah ini apakah membatalkan puasa? Nah ini perlu ada penyelidikan. Apakah ada fisiknya enggak kira-kira asma itu, atau semacam apa itu namanya permen gosok kalau orang tua itu kan hanya sebatas hanya baunya saja. Itu aslinya ada fisiknya ada enggak itu aslinya itu? Ada fisiknya Pak ya. Kalau ada fisiknya berarti seperti rokok itu kan ada fisiknya. Kalau ada fisiknya, fisik anunya yang keluar itu loh, kan anginnya itu loh yang keluar itu. Dari rokok kan ada fisiknya. Nah, itu kalau ada fisiknya yang membatalkan puasa, kalau tidak ada fisiknya. Kan hanya aroma saja. Wonten saya sing model niki wonten benter, wonten sing wonten fisike. Lah ning kula niku gadah kitab khusus sing bahas masalah kitu niku masalah niku ditafsil. Nah, kayak permen gosok atau fig healer itu jelas tidak ada fisiknya. Sedot-sedot itu lah, itu tidak ada fisiknya, sudah diselidiki, berarti tidak membatalkan. Hanya asar namanya, tidak membatalkan. Tapi yang sampean tanyakan ini sudah dikaji oleh ulama, konsultasi dengan dokter-dokter yang ahli. Ini ada fisiknya atau tidak? Nah, ini ada
kenyataannya ada yang ada fisiknya, berarti artinya membatalkan, memasukkan sesuatu sampai ke jauh. Ada yang mengatakan ini tidak membatalkan. Berarti tergantung model, sampai selidiki dulu yang dibawa itu alat yang seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua ini apa tadi? Ada ya semacam kayak vaksin, ini kan juga termasuk ya. Dulu kan pernah ada vaksin. Vaksin itu kan masukkan sampai ke hidung, ini masuk lagi ya ini. Nah ini secara fikih normal ini tetap membatalkan puasa karena ada sesuatu. Hal yang seperti itu kaidah umumnya, seperti vaksin seperti itu ya membatalkan puasa. Terus ada Itu yang swab nih yang dilogo, yang vaksin yang suntik. oh gitu. Oh swab ya namanya ya. Oh, saya belum pernah, berarti ya tahu. Saya belum pernah itu nih kono. Nah, untuk yang nikah tadi, yang membatalkan yaitu hanya jima atau keluarnya mani, yang keluar mani karena ada gesekan tubuh, mungkin mencium atau apapun yang di situ keluar mani, ini yang membatalkan. Selain itu tidak membatalkan, cuma makruh, mencium dan lain sebagainya. Itu termasuk tadi melihat dengan syahwat, itu tidak membatalkan secara fikih, tapi mengurangi pahala. Seperti orang puasa ngerasani dan lain sebagainya, itu menghilangkan pahala. Di fikih cuma dihukumnya makruh di fikih, tapi termasuk mengurangi pahala kalau tidak membatalkan. Kan tidak sampai tadi memandangnya panjenengan itu yang cukup detail, detail, lebih detail dari Pak Polisi ya, sampai sejauh itu ya. Nah itu kan tidak sampai keluar mani, ini jadi tidak sampai membatalkan puasa. Kebutuhan, artinya kebutuhan yang dibutuhkan untuk kesehatannya. Itu sekilasnya itu yang bisa saya rangkum. Nanti ya kalau ada yang kurang bisa tanyakan secara pribadi, tidak apa-apa. Jadi Pak Camat suruh untuk ke rumah saja. Pak Camat saja mau ke rumah saya katanya itu. Karena satu kitab yang lama. Itu. Nah, sudah ini waktunya sudah selesai. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai atas wejangan-wejanganipun. Saya yakin masih banyak yang ingin ditanyakan. Nanti di lain kesempatan monggo rumahnya Pak Yai siap terbuka lebar untuk panjenengan semuanya, bersilaturahmi, membahas banyak hal terkait dengan fikih. Yaitu ini sebagian yang ada, aslinya masih banyak yang Mbak Mati, tolong diberikan Mbak, didokumentasikan Mbak. Mas Sapi, Ini saya terima. Saya terima nikahnya. MBC ini punya MBC ini. Saya terima nikahnya. Saya ini Terima kasih. atas sekali modal ya. Perpustakaan. Ini masuk perpustakaan. Oke, matur nuwun atas bukunya, semoga manfaat untuk semuanya. Perhatian dari saya, apabila ditutup dengan doa, nyuwun tulung Pak Yai saged mimpin doa. Dari saya, apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.